Selamat datang kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membaca input matrix yang biasanya kita menggunakan keypad atau kita bisa melakukan custom input hanya dengan menggunakan beberapa pin untuk mendapatkan jumlah input yang banyak. Sistem yang digunakan adalah sistem matrix seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan 5 kali 5 metrik. Nanti akan ketemu 25 input. Secara garis besar sistemnya seperti ini. Jadi misal saya ingin menekan tombol di posisi ini, maka yang dilakukan adalah melakukan sort di pin 4 dan pin 7. Misalnya di sini saya sudah membuat pin 2, 3, 4, 5, dan 6 sebagai kolom input, dan pin 7, 8, 9, 10, 11 sebagai pin barisnya, kolom baris. Jadi nanti kita harus membaca per kolom dan per baris untuk menentukan input yang sesuai. Sebagai contoh, ketika saya mensortkan pin 6 dan pin 11, maka seakan-akan kita melakukan penekanan tombol di titik ini, ditekan, maka kita melakukan sort pin 6 dan pin 11. Jika kita klik tombol di sini, maka sortkan pin 2 dan pin 7. Begitu seterusnya. Jadi nanti kombinasinya adalah kombinasi baris dan kolom, akan ketemu input yang ingin kita baca. Jadi dengan metode seperti ini, misal kita ingin membuat 100 input, 100 model input physical button, kita hanya memerlukan 20 pin saja, dimana kita bikin metrik baris 10, kolom 10. Jika 1000 tombol, maka kita cukup membuat 1000 ya. 1000 berarti bisa 10 kali 100, 10 sama 100 jadinya 110, atau mungkin nilai efektifnya sekitar akar dari 2 akar 1000 lah ya. Jadi nanti perkaliannya akan ketemu 1000. Mungkin 50 kali 20, jadi ada 70 pin, bisa membaca 1000 input seperti itu. Langsung saja kita masuk ke bagian codingnya. Codingnya sangat sederhana rekan-rekan. Jadi modelnya seperti ini. Pertama kita harus melakukan penentuan pin mana yang menjadi baris dan pin mana yang menjadi kolom. Oh, ini kebalik ya rekan-rekan. Ini berarti row-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Biar saya sesuaikan dengan codingnya. 2, 3, 4, 5, 6. Bagian kolomnya 7, 8, 9, 10, 11. Selanjutnya kita membuat state-nya, prinsip kerjanya itu kita membuat kolom menjadi input dan baris menjadi output. Itu adalah kondisi default-nya. Kita ubah kolom menjadi input, baris menjadi output. Di sini saya sudah membuat sebuah function. Functionnya saya kasih nama reset state atau kondisi state awal untuk masing-masing baris dan kolom, yang saya panggil di bagian void setup. Di bagian reset state ini saya melakukan fungsi atau memanggil fungsi untuk mengaktifkan pin row, pin barisnya sebagai input pull up dan pin kolom sebagai output. Cara kerjanya seperti ini. Pertama kita melakukan kondisi defaultnya, nilai output kolom ini adalah ini. Outputnya adalah nilainya high.
Berarti nanti eh, nilai barisnya akan tetap high, di mana nilai barisnya input pull up. High ketemu high, dia akan tetap high. Yang kedua, untuk melakukan scanning pin mana yang terjadi short atau tombol mana yang ditekan. Misalnya saya menekan di sini, berarti saya men-shortkan pin 9 dan pin 5. Maka yang dilakukan oleh microcontroller itu melakukan perubahan nilai output dari dimana ini awalnya itu semuanya high, kita ubah menjadi low secara bergantian. Saya perkecil biar kelihatan. Modelnya seperti ini. Jadi pin 7 saya ubah jadi high, jadi low. 8, 9, 10, 11 masih high. Kemudian saya membaca nilai pin baris. Ketika di sini high, pin mana yang ketika di sini menjadi low. Ini high saya merah ya. Saya merah artinya ini pinnya high. Saya melakukan pembacaan di sini, di mana dia input, ini adalah output. Ketika ini ada penekanan di sini ditekan misalnya. Ini tak reset dulu biar lebih jelas. Misalnya saya menekan tombol di sini, shortkan pin 7 dan pin 3, maka nilai 3 akan menjadi, ini kan input ya, input pull up. Maka ketika ini ditekan, dia akan menjadi low. Kenapa bisa menjadi low? Karena output itu low impedance dan input itu high impedance. Apa sih bedanya? Jadi kalau high impedance itu untuk mengubah state-nya, misalnya dari high menjadi low, itu kita memerlukan logic high dengan arus yang kecil. Sedangkan low impedance itu kita membutuhkan arus yang lebih besar. Sedangkan output itu mempunyai low impedance. Jadi jika ada output ketemu input, maka logic input akan mengikuti logic output. Kalau di sini nggak ditekan, berarti penekanannya sudah tidak dilakukan, maka dia akan kembali ke state high. Jika dia di sini ditekan lagi, jebret, di sini masih low, maka di sini akan ikut low. Karena ini high impedance, ini low impedance. Seperti itu. Misalnya ini diklik di sini, tapi jika tidak ada tombol yang ditekan, ini saya reset, berarti di sini tetap high ya, tetap high. Ketika high, dia akan loncat ke sini, ke bagian 7, akan diubah jadi low. Di sini diubah jadi high lagi. High. Jadi dia akan bergantian men-scan kolom mana yang akan diubah menjadi low. Bergantian secara terus-menerus. Jika ada penekanan di sini, ketika posisi 9 menjadi low, maka dia akan mendeteksi ada tekanan di baris keempat. Seperti itu. Prosesnya seperti ini untuk codingnya. Itu baru untuk membaca barisnya. Nanti ada metode membaca kolom mana yang ditekan. Itu prosesnya seperti ini. Jadi kita melakukan reset state atau mengubah state ini menjadi default. Defaultnya ini high semua. High ini input pull up atau high juga. Kita menggunakan fungsi for untuk melakukan perubahan data di kolom. Jadi kolom pertama kita ubah jadi low dengan model seperti ini, digital write. Kolom A0 berarti ini A0, A1, A2, A3. Ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Itu akan muncul seperti ini.
Ini akan saya buat state by state ya. Ini saya sudah membuat full codingnya. Nah, state pertama cukup sampai di sini. Jadi dia mengubah nilai dari kolom menjadi low. Digital rate kolom 0 sampai kolom keempat, atau ya kolom 0, 1, 2, 3, 4 menjadi low, kemudian membaca nilai input pin atau membaca nilai input barisnya. Kemudian kita bikin for lagi untuk membaca nilai baris mana, seperti ini. Jadi yang ini saya komen dulu. Oke, tak komen. Oh ya, shortcut untuk komen itu tinggal kita blok, kemudian kita kontrol garis miring, nanti dia akan menjadi komen. Nah, di sini kita serial print learn. Ini kita membaca kolom mana yang baris mana yang ditekan. Jika nilai row B, ini kan kita membuat perulangan untuk baris 1, 2, 3, 4, 5. Jika nilainya menjadi low, berarti kan saat state sini kita ubah jadi low, di sini ada tekanan, ada short, maka di sini akan menjadi low. Kita print dulu nilai kolomnya. Serial print kolom. Plus, berarti kolom itu A. Oke, coba kita upload. Tunggu sebentar. Oke, tes matrix input ini di void setup saya membuat sebuah input text matrix input. Coba sekarang saya melakukan sort antara pin D6 dan D7. Berarti di sini saya melakukan penekanan tombol. Coba saya tekan. Nah, di sini dia membaca kolom ke 0. Kolom ke 0 dia mendeteksi ada penekanan tombol. Sekarang coba saya lakukan di pin D5 dan D7 juga. D5 dan D7. Maka dia tetap mendeteksi ada penekanan di kolom 0. D5. Coba sekarang kita pindah ke D8. Dia akan berubah ke kolom 1, D9, kolom 2, D10, kolom 3. Sekarang ini tadi antara pin D5 dan ini D9. D5 dan D9. Saya melakukan penekanan di sini. Dia mendeteksi kolom kedua. Kolom 0, kolom 1, kolom 2, D9, pin D5. Ini ya, benar ya, kolom kedua. Sekarang bagaimana caranya dia mendeteksi nilai barisnya atau mendeteksi baris keberapa? Kita melakukan perubahan state di bagian kolom.
bagian baris dan kolom. Jika pada pertama kali state-nya itu di sini adalah output, maka di sini kita ubah menjadi input. Di sini menjadi output. Jadi step pertama di sini output, sini input. Step kedua di sini output, di sini input, dibalik. Caranya cukup mudah. Jadi jika dia mendeteksi ada low seperti ini, misalnya di sini saya shotgun D7 dan D5, D7 dan D5, maka akan mendeteksi D4, D5 dan D7. Dia akan mendeteksi kolom ke 0. Mendeteksi kolom ke 0. Setelah mendeteksi kolom ke 0, artinya nilai row itu ada yang low, ya kan? Nilai row ada yang low, entah itu di sini atau dimanapun, tapi kita belum tahu dia di pin 2, 3, 4, 5, 6. Kita belum tahu. Jadinya kita harus melakukan verifikasi yang low di mana, di 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini saya memberikan state di sini ya. Ini 5 dan 7. Di sini saya lakukan penekanan. Maka di sini akan ikut low. Di sini di sini akan menjadi low. Tapi dia tidak bisa mendeteksi baris mana yang low. Caranya bagian kolom kita ubah menjadi input. Bagian kolom kita ubah menjadi input. Berarti semua kolom ya, semua kolom kita ubah jadi input. Kemudian kolom ini, kolom yang sedang aktif, berarti di sini kolom B itu kita ubah menjadi row yang sedang low kita ubah menjadi output. Jadi ketika ini ditekan, dia bisa mendeteksi row mana yang melakukan penekanan. Kemudian digital rate di pin row menjadi low. Di sini kita ubah menjadi low. Di sini input pull up. Jadi kolomnya saya ubah menjadi input. Saya panggil fungsi kolom as input. Di sini saya ubah menjadi output dengan mode low. Maka saya akan tahu posisi mana dilakukan penekanan. Oke, kolomnya ini sudah. Ini saya uncomment biar langsung kelihatan hasilnya. Ctrl/. Nanti dia akan muncul kolom. Kemudian nanti dia akan muncul baris ke berapa yang ditekan. Coba ya, kita upload saja. Oke, matriks input sudah muncul. Coba kita shotgun pin 5 dan pin 8. Pin 5 dan pin 7 ya, sorry. Berarti saya mengklik di sini, menekan tombol di sini. Nah, dia bisa mendeteksi row ketiga 0, 1, 2, 3, row ketiga kolom ke 0. Betul ya, kolom 0, row ketiga. Kemudian jika saya menggunakan pin D6 dan D10, D6 dan D10 di sini, artinya di sini ya, D6 dan D10. Sebentar, belum nyambung.
Oke, dia mendeteksi kolom ke-3, row ke-4. 0, 1, 2, 3, 4, kolom ke-3. 0, 1, 2, 3. Jadi di sini D6 dan D10. Karena ini saya menggunakan delay, jadinya prosesnya sedikit lama. Jika kita ingin cek seberapa cepat sih proses scanning input ini, delaynya kita matikan. Saya sudah membuat sebuah variabel untuk mendeteksi nilai milis start untuk memulai scanning sampai selesai untuk scanning. Ini saya tampilkan berapa lama prosesnya. Jadi nanti akan muncul nilai milis proses dari mulai scanning sampai selesai scanning. Kita tunggu sejenak. Oke. Di sini sudah muncul angka 0101 yang berubah dengan sangat cepat. Ini artinya tidak ada tombol yang ditekan, sehingga di sini nggak muncul apa-apa. 01 ini adalah durasi proses scanningnya. Coba sekarang kita lakukan penekanan tombol antara D6 dan D8. Di sini akan muncul angka D6 dan D8. D6 D8 berarti kolom ke 1 baris ke-4, kolom ke-1 baris ke-4. Betul ya? Dia tidak salah baca. Terus proses pembacaannya selama 4 milisekon. 4 milisekon. Jika kita ada dua tombol yang ditekan, coba tak auto scroll lagi. Saya melakukan sorting D5 ke D9. Coba auto scrollnya saya matikan. D5 dan D9 ya tadi. Coba tak scroll ke atas. Nah, dia bisa mendeteksi D5 sama D9 di sini dan di sini. 4 kolom 1, 3 kolom 2. Dia butuh waktu selama 8 milisekon. Sebenarnya yang membuat lama itu bukan proses membacanya, tapi proses printing data ini. Proses melakukan print data itu memerlukan waktu, sehingga ini akan otomatis menambah durasi untuk scanningnya. Jika proses print datanya itu kita hilangkan, maka proses untuk pembacaan datanya bisa lebih cepat lagi. Seperti itu. Jika kita ingin menambah baris dan kolomnya, tentu masih sangat bisa. Mungkin mau 100 kali 100 ya, untuk membaca 10.000 input. Ini juga bisa dilakukan seperti itu rekan-rekan. Ini masih tetap scanning, cuma ketika nggak ada input dia tidak akan melakukan print apa-apa. Ini saya kasih input ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi kita bisa melakukan scanning data dalam waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 8 milisekon untuk input output 5 kali 5 atau 25 tombol dengan metode matrix. Ini sama halnya dengan model yang rekan-rekan gunakan saat menggunakan keypad. Keypad ini sistemnya sama, dia modelnya scanning. Yang keypad modelnya ini, dia melakukan penekanan tombol. Oh, bukan yang ini ya rekan-rekan, yang model seperti model seperti ini. Jadi dia melakukan short ke masing-masing tombol. Kalau ini dia masuk ke analog, jadi nggak masing-masing pin.
Sedangkan yang kita pakai ini adalah masing-masing pin. Nah, ini persis dengan ini. Cuma ini 4 kali 4. Jadi ada 16 tombol. Jika kita tambah lagi, maka dia akan menjadi tergantung jumlah kolom dan jumlah barisnya. Maka akan ketemu jumlah input yang bisa kita gunakan. Sekian ya rekan-rekan untuk tutorial membaca input matrix. Jika rekan-rekan ada project yang membutuhkan banyak input dengan jumlah pin yang terbatas, mungkin metode input matrix ini adalah metode yang paling cocok untuk rekan-rekan terapkan. Semoga video ini bermanfaat atau setidaknya menginspirasi rekan-rekan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian rekan-rekan, terima kasih.